Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Amelia, CKS SD Muhammadiyah Manyar tahun 2021. Untuk memenuhi tugas OJT 2, saya melaksanakan rencana proyek kepemimpinan di SD Muhammadiyah Manyar. Berdasarkan analisa rapot mutu tahun 2020, masih ditemukan masalah pada standar kelulusan, yakni sikap santun peserta didik rendah. Oleh karena itu, solusi yang kami ambil yakni dengan penyusunan rubrik penilaian melalui jurnal harian. Maka dari itu, judul yang kami angkat adalah penyusunan rubrik aspek sikap pada perangkat penilaian melalui jurnal harian untuk meningkatkan sikap santun peserta didik. Dalam laporan penyusunan rubrik aspek sikap pada perangkat penilaian melalui jurnal harian untuk meningkatkan sikap santun peserta didik, terdapat 3 tahap yang dilakukan, yaitu 1. Tahap persiapan. Tahap persiapan diawali koordinasi dengan wakil kepala sekolah sebagai panitia inti, mencari dan menghubungi narasumber yang relevan, membuat modul, serta penyiapan perangkat, monitoring, dan evaluasi. Kedua, tahap pelaksanaan in-house training. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Manyar secara online via Zoom. Kegiatan in-house training dimoderatori oleh Koordinator Kesiswaan, Atik Amelia SPD. Dilanjutkan sambutan sekaligus sosialisasi analisis rapot mutu oleh Koordinator Kurikulum Rudi Purnawan, MPD. In-house training diikuti oleh semua guru SD Muhammadiyah Manyar. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan budaya Islami yang telah dilaksanakan di SD Muhammadiyah Manyar oleh Ustadz Ahmad Faizun Esos selaku penanggung jawab Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan pemaparan pengisian jurnal harian sampai pada tahap penyusunan penilaian oleh Ustadzah Nur Asia Sarjana Pendidikan Islam. Peserta yang sudah mengikuti IHT diminta untuk menyusun penilaian aspek sikap berdasarkan analisis jurnal harian yang telah diisi oleh peserta didik pada perangkat penilaian dan dicek oleh Atik Amelia selaku koordinator kesiswaan. Berdasarkan hasil monef kegiatan RPK yang telah dilakukan pada siklus 1, diperoleh monitoring keterlaksanaan kegiatan RPK memperoleh tingkat ketercapaian 75%. Evaluasi hasil kegiatan RPK memperoleh tingkat ketercapaian 70,5%. Evaluasi dampak keberhasilan program terhadap peserta didik memperoleh tingkat ketercapaian 78,75%. Evaluasi pencapaian student well-being memperoleh tingkat ketercapaian 72,63%. Dan peningkatan kompetensi CKS berdasarkan hasil AKPK memperoleh tingkat ketercapaian 62,5%. Tahap terakhir pelaksanaan RPK ini adalah melakukan perbaikan ketercapaian pada siklus 2. Berdasarkan hasil monef kegiatan RPK yang dilakukan pada siklus 2, diperoleh monitoring keterlaksanaan kegiatan RPK meningkat menjadi 92%. Evaluasi hasil kegiatan RPK meningkat menjadi 86,8%. Evaluasi dampak keberhasilan program terhadap peserta didik meningkat menjadi 89%. Evaluasi pencapaian student well-being peningkatan menjadi 87,5%. Dan peningkatan kompetensi CKS berdasarkan hasil AKPK meningkat menjadi 87,5%. Setelah pelaksanaan RPK selesai, dilakukan kajian manajerial dan peningkatan kompetensi. Berikut profil SD Muhammadiyah Manyar Gresik yang merupakan sekolah asal atau sekolah magang 1 dan SD Lukman Al-Hakim Surabaya sebagai sekolah magang 2.
Pada kajian manajerial, dilakukan analisis kondisi ideal dari masing-masing subindikator 8 SNP, lalu membandingkan hasil rapor mutu dan kondisi nyata, menganalisis potensi peluang, serta memetakan tantangan dan strategi peningkatannya. Jurnal harian siswa yang dimiliki oleh SD Muhammadiyah Manyar sangat terukur sekali dalam penilaian sikap, ya, terutama sikap spiritual dan sikap sosial. Semoga dengan adanya jurnal harian ini dapat meningkatkan kualitas karakter siswa, karakter sopan santun siswa yang sedang melakukan kegiatan belajar di SD Muhammadiyah Manyar. Terima kasih. Demikian paparan singkat hasil RPK, kajian manajerial, dan peningkatan kompetensi yang telah terlaksana. SD Muhammadiyah Manyar berakhlak dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di SDMM tidak untuk dunia saja, tetapi untuk akhiratku kelak.